yang pertama nggak menyesal guys, sakit tapi enak. Yang kedua ya ada perasaan perih dan enak. Iya. Yang ketiga mulai gatal dan enak. Iya lagi. Yang keempat enak. Udah. Yang Udah. kelima, Kak. Yang kelima apa? Nggak tahu. Melebar. Halo guys, kembali lagi bersama saya Harry di Hapo Channel tentunya. So, terima kasih untuk kalian semuanya sudah selalu menunggu-nunggu konten-konten dari Hapo Channel. Dan buat kalian semuanya yang ada di luar sana, terima kasih juga udah selalu mendukung Hapo Channel. Jadi buat kalian semua yang belum subscribe, bolehlah di-subscribe dulu. Dan kali ini kita kedatangan narasumber lagi nih yang sangat luar biasa yang ada di samping saya nih, sosok wanita belia yang akan bercerita tentunya tentang kisah perjalanan hidupnya, entah itu mulai yang sedih mungkin, entah itu yang tragis mungkin. Jadi buat kalian semuanya jangan kemana-mana. Dan di sini kita akan menceritakan tentang sosok Anggita, benar ya? Iya. Namanya Anggita. Dia akan menceritakan tentang kehidupannya dia yang broken home dari kecil. Jadi buat kalian semuanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hapo Channel tentunya. So pertama-tama terima kasih ya Dek udah hadir di Hapo Channel. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Sehat ya. Alhamdulillah. Oke, jadi tanpa berlama-lama langsung kita kupas setajam wis. Oh ya Dek. Iya. Hapo Channel pengen tahu perjalanan hidupnya Anggita kan, Anggita ya, Anggi. Iya. Anggi aja deh, Iya, biar nggak Anggi. banyak Anggi. Tentang semuanya diceritakan aja semua di sini ya, keluarin semuanya unek-uneknya, keluarin semuanya beban pikirannya. Oke. Tapi yang pertama-tama kita pengen tahu nih Hapo Channel ya, umur berapa waktu itu pisah dari kedua orang tua ini, dan itu kenapa bisa pisah? Boleh di Hapo Channel. Dulu sih waktu ibu hamil, terus melahirkan, ayah tuh udah males-malesan ngurusin aku gitu. Jadi dari rumah sakit aja, ibu nggak nggak diurusi sama sekali, malah asik-asikan tidur atau main HP gitu. Oke, jadi di saat kamu hamil di rumah sakit lah ya, Iya. orang tua hamil dan melahirkan, dan orang tua yang cowok ini nggak ada sama sekali perhatiannya sama ibu kamu. Enggak. Yang kamu tahu itu waktu itu kenapa kok bisa seperti itu? Kalau dengar dari cerita nenek sih, katanya ya, pas ibu kesakitan mulus itu dia malah bilang, lebay. Gitu ya. Iya. Oke. Nah, boleh tahu nggak sih orang tuanya Anggi ini yang cowok ini pekerjaannya apa sih waktu itu? Kalau waktu itu sih dia ngojek. Oh, ngojek, Iya. tukang ojek lah ya. Oke, ya ibumu kamu? Ibu aku ngurusin rumah tangga aja. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Oke, ibu rumah tangga. Nah, nenek yang aku tangkap tadi ya, yang saya tangkap tadi tuh, nenek kamu ini masih ada nenek? Masih, alhamdulillah. Oke, boleh nggak sih dibulatin lagi? Jadi itu waktu kamu lahir, terus orang tua kamu yang cowok ini nggak peduli sama sekali dan akhirnya cerai gitu kali ya? Jadi pas nenek tahu kelakuan ayah yang sama sekali nggak merhatiin ibu tuh, di situ nenek mulai mikir kayak, buat apa diperjuangin lagi? Oke. Akhirnya nenek nasihatin ibu supaya pisah lah sama dia. Bisa. Iya. Dan ibu setuju. Oh, jadi ngikutin. Sampai berantem, sampai rebutan aku kan gitu. Oh, ada direbutin gitu? Iya, jadi enggak, anak ini ikut gue gitu. Cuma kata ibu, lu siapa? Waktu lahiran aja lu nggak ngurusin gue nggak ngurusin anak gue sama sekali. Kayak gitu. Waktu orang tua Anggi ini masih ingat nggak waktu itu umur berapa di pas pisahnya itu sama orang tua? Itu masih umur 2 bulan, Kak. Buset, masih baby banget ya gitu. Iya. Masih baby banget. Nah, satu lagi, nenek ini dari orang tua ayah, dari ibu. Iya. Oke, makanya Nenek sama kakek. Oke, makanya si nenek ini nenek kamu lah ya gitu kan. Jadi kayak Iya.
ngedukung ibu kamu atau orang tua kamu, udah pisah aja dari bapak gitu kan. Demi kebaikan. Tapi temperamental gak sih bapak? Ingat nggak kayak suka ini suka itu? Enggak, alhamdulillah enggak. Cuma cuek aja. Iya. Cuman ya gitu, rada malas nyari uangnya. Rada males, enakan main handphone gitu, mager gitu di rumah ya. Oke. Nah, itu 2 bulan ya? 2 bulan. 2 bulan pisah dari orang tua itu. Pisah begitu aja apa cerai? Ya bisa gitu aja soalnya nikah bawa tangan. Oke. Nah, akhirnya Anggi ini ikut orang tua deh ya, ibumu gitu kan, ibumu Iya, terus ikut ibu, tinggal nenek, sama nenek, kakek. sama kakek. Iya. Oke, gimana tuh perjalanannya? Pas itu udah lumayan sih. Lumayan bahagia lah pokoknya tanpa ayah juga. Pas umur 2 tahun itu ibu pergi gitu aja. Pergi. Itu aku nggak tahu alasannya apa, intinya ibu sering pulang terus pergi lagi, pulang lagi gitu. Pas 2 tahun menjelang 10 tahun itu ibu nggak ada kabar sama sekali. Ibumu nggak ada kabar sama sekali? Iya. Oke, sorry. Jadi Anggi tinggallah sama orang nenek, kakek, ibumu merawat lah gitu kan. Iya. Sampai umur 2 tahun sampai sekian-sekian ibumu sering keluar rumah. Iya. Kalau diingat-ingat sekarang itu udah tahu kerjanya apa waktu itu orang tua? Kalau ibu itu dulu kerjanya di tukang packing pisang. Packing pisang. Iya, kayak ngurusin kayak packing gitulah Packing pisang. Packing pisang. di gudang pisang gitu. Maksudnya. Saya langsung pisang gitu langsung. Oh, kebetulan saya suka pisang gitu loh, enak gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya Anggi, kita pengen tahu lagi Hapo Channel. Berarti notabene ini maksudnya Anggi ini lebih cenderung ikut sama nenek berarti yang ngurusin ya. Sama kakek. Nenek Anggi ya yang ngurusin Iya. dari kecil itu. Orang tua udah pisah dari orang tua cowok, terus orang tua yang cewek juga pergi jadi packing pisang. Di gudang pisang. Oh, di gudang pisang. Oke. Nah, itu tapi perhatian dong sama Anggi. Siapa? Orang tua yang cewek ini. Nenek sama kakek. Enggak, ibumu. Iya, ibumu. Jarang ngasih uang sih. Oke. Tapi pas aku umur berapa ya? 7 tahun itu dia sempat kerja jadi OB. Ibumu. Nggak sering ngasih nenek transferin uang buat aku sehari-hari makan gitu. Tapi aku nggak pernah ketemu sama ibu. Sampai umur? Itu sampai umur 15 tahun. 15. Sampai umur 15 tahun. 14 tahun maaf. 14 tahun. Iya. Itu sampai sekarang nggak ketemu-temu tuh? Sekarang udah ketemu. Udah ketemu kok Udah sekarang. tinggal sama nenek. Oke. Jadi kayaknya kuncinya ini lebih banyak ke nenekmu sih ya. Ya, contohnya gini, kehidupanmu lah gitu kan. Gimana sih menurut nenekmu, kamu kehidupannya waktu masih kecil gitu, kayak apa gitu sampai dewasa gitu, gimana sih? Menyedihkan nggak gitu? Cucuku gitu, gimana sih? Kalau dulu sih aku bandel. Oh, bandel. Kalau kata nenek sih aku bandel. Soalnya suka ngambilin duit nenek. Diambil dari apanya tuh ya? Oh, dompet-dompetnya gitu ya. Iya. Oke. Nah, jadi intinya kehidupan Anggi ini lebih banyak di sama nenek lah ya. Sama Iya. nenek gitu. Tapi oke, Bapak sampai sekarang masih ada kabar? Kalau ayah ketemu sama aku aja di jalan buang muka, Kak. Oke. Aku tahu itu dia, cuman dia buang muka. Aku dikenalin ke ayah itu pas aku umur berapa ya? 4 tahun. Dibawa sama kakek ke tempat ayah, ayah kandung aku. Terus kakek bilang, mau ikut nggak jalan-jalan sama ayah? Aku seneng dong. Oke. Aku diajak, ikutlah tuh kan ke pantai gitu. Pas pulangnya itu nenek ngomel-ngomel sama kakek sampai berantem lah gitu. Terus pada akhirnya kakek aku diusir dari rumah itu. Diusir sama ayam? Iya, jadi aku nggak boleh ketemu sama ayah sama sekali. Sama nenekmu ini? Iya, udah sakit hati lah. Oke, udah sakit hati. Iya, mungkin juga ayam juga takut juga sama nenek mungkin. Iya. Oke. Intinya dari kecil kamu ini udah bisa digambarkan lah ya. Nah, Hapo Channel broken home lebih tepatnya seperti itu. Oke. Gimana sih perasaan kamu sebagai menjadi anak broken home? Yang pastinya sedih lah, Kak. Sedih. Kayak ngeliat ayah lain gitu. Oke. Kayak teman-teman aku gitu.
ulang tahun lah ya. Oke. Dia dapat ucapan dari ayahnya atau di surprising gitu. Ini aku sama sekali enggak, Kak. Aku ulang tahun aja ya nggak pernah tahu. Oke. Ibumu? Kalau ibu masih ingat Masih sama ingat aku. lah ya. Masih perhatian lah ya, walaupun Iya. dari jauh. Oke, tapi kalau sama ayah, ya gini deh. Mungkin ya kalau di saat melihat orang yang sebaya kamu, dan mungkin dari umur sekian-sekian, di saat kamu melihat orang seseorang gitu, anak gitu kan, sama ayahnya pasti ada perasaan sedih ya. Sedih. Sedihnya itu di saat ulang tahun itu, setiap ulang Iya, tahun, atau setiap- mungkin lihat bapaknya digendong atau apa gimana? Aku pernah ngeliat dulu kecil ya, temen aku tuh digendong-gendong dulu sama ayahnya. Rasanya aku pengen gitu. Kok ayah malah pergi gitu. Di saat aku bertumbuh dewasa gitu, aku nggak pernah ditemuin sama dia. Dia nggak mau ngeliat aku. Oke, selanjutnya Anggi. Itu kan orang tuamu udah berpisah dari ibumu lah. Kamu sekarang lebih dekat sama ibu lah pasti ya, sama nenek Iya. juga. Nggak ada kabar gitu ibumu menikah lagi atau gimana gitu? Ada, Berarti punya bapak tiri. ya. Oke. Pokoknya pas 14 tahun itu menghilang, Hmm. ibu aku datang itu nggak datang sih sebenarnya. Kita kontekan lewat Facebook. Oke. Itu aku kontek-kontekan, aku nemu akunnya dia, aku chat, ibu di mana? Mm-mm. Kita kangen mau ketemu. Mm-mm. Ibu di Cilebut deh, gitu. Sini kamu kalau mau main ke tempat ibu. Mm-mm. Aku samperin dong ke sono, aku bela-belain kan. Mm-mm. Gak tahu dia udah punya suami lagi. Udah punya suami, udah punya anak. Nggak, dia sempat hamil 2 bulan terus habis itu keguguran. Oke. Nggak sempat jadi. Kamu nggak pernah diajak tinggal bareng? Sama siapa? Sama ibu. Iya. Ya tinggal paling sama nenek sama kakek sama ibu nyatu. Ibumu tinggal sama nenekmu juga? Iya, Sekarang ini? iya. Oke. Oh, berarti mereka nggak di Cilebut dong? Udah pindah ke sini. Udah pindah ke sini. Kan itu udah beberapa tahun lalu. Oke. Nah, balik lagi nih, kita pengen tahu Hapo Channel. Sebagai anak broken home yang tanpa orang tua, tanpa kasih sayang orang tua itu, berarti Anggi tuh menjalani kehidupan gitu tanpa larangan dari si ini, si ibu. Biasanya kan namanya punya ayah tuh kan, jangan begini nak, jangan begitu nak, jangan main kesini, jangan main itu. Larangannya banyak. Iya, kalau Anggi nggak dapat itu ya. Enggak, paling nenek doang, jangan pulang malam-malam gitu. Oke. Cuma kayak gitu doang. Nah, yang paling sedihnya itu tadi, ulang tahun itu. Ada lagi nggak selain anak broken home? Kita pengen tahu sih soal anak broken home ini yang paling sedih tuh nggak kena apa aja gitu. Yang paling sedih pas kakek meninggal. Oke. Itu pas aku udah melahirkan ya. Melahirkan? Udah Oke. anak aku udah 6 bulan. Oke. Terus tiba-tiba aku dengar kabar katanya kakek meninggal di jalan. Kakek lagi neduh. Oke. Itu nggak tahu dari mana. Pokoknya kakek lagi neduh. Dan ada nggak tahu sapam atau apa ya, ke rumah aku datang. Cucunya Pak Agus ya gitu katanya. Oke. Iya Pak, kenapa? Itu kakeknya nggak bisa bangun, tolongin gitu kan. Oke. Nah aku nyusul dong, langsung naik Grab gitu, ke sono nyamperin kan. Di depan apa itu? Emados Ranco. Oke. Lagi neduh di deket tukang fotokopian. Aku lihat tuh kakek udah ditutupin kardus Kak. Udah ditutupin sarung gitu. Aku nanya kan, ini kok kakek saya diginiin? Katanya nggak bisa bangun doang itu. Itu langsung lemes Kak. Hampir mau pingsan lah. Kakek yang kamu sayang. Banget. Kalau misalkan aku digebukin sama nenek, selalu kakek yang belain aku. Mau aku salah ataupun enggak, tetap kakek yang belain Kak. Benar-benar kayak orang tua banget ya. Jadi kasih sayang seorang ayah itu cuma dia yang bisa ngasih. Kakekmu tadi. Makanya pas kakek udah nggak ada tuh gimana ya? Kayak kurang perhatian Kak.
cuman kakek yang bisa ngasih kasih sayang itu. Kasih sayang menggantikan seorang bapak gitu kali. Iya. Oke. Itu waktu dia apa namanya itu? Waktu meninggal di jalan itu sakit atau apa gitu? Itu aku nggak tahu, nggak ada yang ngasih tahu. Sorry, karena biasanya kan kalau di jalan itu kalau keserempet, kecelakaan gitu. Nggak ada kayak gitu. Kalau waktu itu sempet didatengin ambulans kan, diperiksa gitu. Terus katanya kena angin duduk lah atau gimana gitu. Karena posisi perutnya kosong, mungkin dia habis berantem sama nenek terus tiba-tiba dia pergi kemana gitu. Emang kaki kayak gitu, kalau habis diomelin pasti dia pergi nggak tahu kemana. Oke. Terus pas ujian dia neduh, mungkin dalam kondisi perutnya yang kosong. Kakek itu kalau mana-mana tuh selalu jalan kaki, nggak pernah mau naik kendaraan gitu. Boleh tahu nggak umurnya berapa waktu itu kakekmu? Kalau nggak salah 74. Oke, lumayan lah, udah berumur lah ya. Oke, kita tinggalkan kakekmu ya, tetap semangat buat kamu ya, intinya pernahlah ngerasakan kasih sayang seorang cowok, sosok pria dari seorang kakek yang menggantikan bapak. Tidak dapatlah dari situ ya, gak kurang lah ya intinya. Ya kan, mungkin kalau dia ada juga sama bapakmu gitu ya, lebih disuruh milih mana, mungkin lebih milih kakek pastinya. Pilih kakek. Pasti kan ya. Oke, selanjutnya Hapo Channel. Udah. Mau minum dulu silakan. Saya mau ngambil tisu jauh banget ini. Oke. Gak apa-apa lah ya, santai ya. Oke, selanjutnya Anggi, kita pengen tahu ya, apa namanya ya? Namanya broken home itu ya yang identik dengan apa namanya, kayak kurang kasih sayang lah intinya lah. Kurang kasih sayang dari sosok siapapun kecuali dari kakek dan nenekmu tadi. Di masa remaja kamu itu ya kan pasti kan udah tidak ada yang melarang, tidak ada yang mungkin ada yang melarang tapi bebas kan nggak sekuat perkataan ibu sama ayah gitu kan. Iya. Dan Hapo Channel pengen tahu anak broken home pergaulannya seperti apa di masa remaja. Itu pas aku SMP ya, kelas 7. Pas umur 15 tahun. Lalu itu aku udah ketemu sama ibu. Tapi tetap aja aku pulang jam 12 gitu. Pulang sekolah langsung main kan. Ketemu cowok aku lah. Nah, sampai saat itu kita kayak ngelakuin hal-hal yang nggak seharusnya kita lakuin. Kisah remaja di luar dugaan. Oke. Jadi intinya Anggi ini kalau misalkan jalan ke sana kemari itu udah bebas lah ya, nggak ada larangan, terus ketemu sama cowok lah ini, teman sekolah. Dia pindahan sih. Oh, pindah. Tapi satu sekolahan berarti ya? Enggak. Atau orang luar dari sekolah? Maksudnya aku tinggal di sebuah pemukiman. Oke. Dia datang dari pemukiman lain, tinggal di situ. Oke, tetanggaku adalah cintaku. Tapi bukan jodohku, Kak. Bukan jodohku, dalam banget dong. Oke, nah itu berarti termasuk liar nggak sih waktu remajanya sosok Anggi ini? Banget, Kak. Liar apa sih? Ya, sampai ngumpulin duit cuma buat nyewa kosan doang. Nyewa kosan? Iya. Buat apaan? Ya itu. Apa ya? Bercocok tanam? Iya. Tapi ntar dulu, ini kamu yang ngumpulin uang ini? Dia. Oh, dia kan? Tapi ada patungan nggak gitu? Kadang. Pupuknya dari sini, bibitnya dari sini gitu kan? Oke, seliar itu Anggi. Iya, Kak. Oke, umur 14 tahun. 14 tahun. Masih sekolah. Masih. Yes. Tapi liarnya ganti-ganti nggak? Pernah ganti sih. Cuma 2 kali 3 kalian lah. 2 kali 3 kali. Nggak enak balik lagi yang lama. Betul, Kak. Aduh. Yang lama emang ada apanya? Mungkin ada jimatnya. Ada tasbihnya? Enggak. Oh.
Oke, Hapo Channel pengen tahu lagi. Aduh. Sorry ya, gue ketawa juga, tapi apa ya, biar ini apa namanya, santai gitu loh. Ya, tau juga apa, Anggi juga udah dewasa, ya kan? Ya udahlah, udah paham lah. Nah, berarti Anggi ini umur 14 tahun itu berarti udah wow, luar biasa gitu loh. Itu maksudnya gini loh. Kita pengen tahu untuk menjaga diri sendiri itu apa sih namanya, kayak gimana sih saya mau ngomong. Itu awal-awal untuk terjun seperti itu lebih konteksnya itu yang si cowok ini yang merayu atau lebih Anggi yang merayu? Aku sih Sampai segitunya? enggak juga, Kak. Biasanya kan orang yang masih menjaga lah gitu loh. Tapi biasanya kan yang ngerayu nih cowok dulu pasti kan. Jadi aku cuman kayak mancing-mancing doang. Oh, mancing juga. Oke. Aduh, panas guys. Oke, Anggi. Lebih bulat lagi deh. Oke. Apa ya bahasanya ya? Sorry, saya pikirkan dulu guys. Gitu. Pertama, Hapo Channel pengen tahu. Pertama kali lupisnya Anggi ini dibeli siapa atau diambil siapa? Sama mantan suami. Ya, mundurin dikit deh, nanti itu bom gitu. Sama mantan suami? Iya. Enggak, tapi dulu pacar kan? Iya. Pacar kamu. Oke, waktu itu umur berapa? 14. 14. Pacarmu? Waktu itu dia 17. Anak muda sekarang ya. Wish. Itu dia yang pertama kali yang ngambil lupismu ini? Iya. Enak? Ya enak lah, kalau nggak enak nggak mungkin jadi anak. Oh, sampai jadi anak? Iya. Berarti sering dong? Jujur, sering dong berarti? Dalam setahun itu ya iya. Kita pengen tahu Hapo Channel selanjutnya. Kamu sebagai wanita, ya, Dek, aku manggil Ade aja deh. Ya Dek ya. Kamu sebagai cewek lah, tiba-tiba lupis kamu diambil sama seseorang, mungkin even itu pacar kamu, ya kan? Iya. Ada perasaan menyesal nggak sih di saat yang selama ini mungkin kamu jaga atau kamu rawat gitu? Ada perasaan menyesal nggak sih diambil seseorang gitu? Nyesel banget. Gimana perasaan penyesalnya itu? Kayak kenapa gue harus ngasih ke cowok kayak gitu sih? Sekarang gitu, kalau dulu mungkin yang awal-awal aja, kalau mungkin sekarang menyesal, tapi kalau dulu awal-awal pas boom ketemu, menyesal nggak? Nyesel. Oh, ada perasaan menyesal? Karena dulu dia tukang selingkuh, Kak. Oke. Menyesal berarti memberikan dengan orang yang tidak tepat. Iya. Tapi sering. Cinta itu buta, Kak. Cinta itu buta dan nikmat. Oke, umur 14 tahun dan dia 17-an tahun lah gitu kan. Itu masa-masa belia-belia yang benar-benar yang sedang apa ya namanya ya, sedang menggebu-gebu banget gitu loh. Apalagi sekarang dengan teknologi yang sangat luar biasa, banyak yang kita input atau mungkin kita cari gitu kan, yang membuat kita membuat remaja-remaja sekarang itu kayak aduh, bisa mempraktikkan dengan cepat. Pengen nyoba, ya kan, kayak gitu loh. Ya itu tadi ya. Jadi berarti sering selama setahun itu sama dia terus itu. Iya. Nggak pernah ganti-ganti orang. Ganteng orang ya. Selera kamu, tipe kamu. Ya gitu deh, Kak. Oke. Nah berarti waktu kalian melakukan itu udah sering dan taunya hamil ini kan tadi kamu bilang kan kamu hamil. Itu aku sengajain. Oh sengajain. Sekarang udah kesel sama mamanya karena nggak ngerestuin gitu. Pas nyesel itu yang pas udah hamil 2 minggu itu baru nyesel. Berarti yang pertama yang pertama nggak menyesal guys, sakit tapi enak. Yang kedua ya ada perasaan perih dan enak. Iya. Yang ketiga mulai gatal dan enak. Iya lagi. Yang keempat enak. Udah. Yang kelima, Kak. Yang kelima apa? Nggak tahu. Melebar. Oke Anggi.
Udah. Itu intinya kamu udah memberikan itu di saat umur 14 tahun itu sangat luar biasa tanpa pemikiran yang panjang. Mungkin karena faktor juga nggak ada orang tua, betul nggak sih? Iya betul. Karena tidak ada yang menjaga, tidak ada yang menasihati mungkin. Iya. Itu mungkin. Akhirnya bebas gitu ya. Bebas, kita pengen tahu lagi. Itu tadi kan tentang perlubisan. Kalau pergaulan bebas yang lain-lainnya itu kayak nongkrong gitu, anak broken home itu kayak gimana sih? Sering Kak. Nongkrongnya itu kayak gimana? Kayak mabuk-mabukan gitu. Ada aja yang ngajakin kalau lagi galau gitu kan. Kan kita sempat putus nyambung. Terus teman tuh, ayolah minum aja gitu. Biar enak pikiran lu gitu. Tiba-tiba, oke, minum tapi di tempat-tempat yang kayak ini kan ya, berarti kayak di tempatan si Rani, gue mampir ke rumah lu ya gitu kali ya? Iya. Bukan yang di pinggir jalan, bukan? Atau di bawah terowongan gitu enggak? Enggak, di rumahnya dia. Oke, pasti. Namanya Bila. Sesat itu dia. Jadi dia intinya anak broken home pasti seperti itulah ya. Jadi kayak nongkrong sana, pulang pagi, anak motor juga enggak? Siapanya? Kayak kamu gini. Iya. Anak motor juga. Oke. Dulu pernah ngikut geng motor kayak gitu, suka ikut-ikut kemana gitu atau ke Bandung, ke puncak gitu. Oke. Seperti itu anak broken home. Bebas, nggak ada yang melarang. Nah, balik lagi ke masalah yang tadi. Berarti kamu hamil. Oke, itu di luar nikah. Iya. Ya kan? Di luar nikah. Dan otomatis kayak tadi yang Anggi bilang, sengaja. Kenapa sengajanya? Pertama lihat tutorial di YouTube. Cara agar cepat hamil. Terus kan nyoba. Setelah main itu kan suruh angkat kaki ke dinding. Angkat kaki kayak cicak gitu. Kakinya ke atas gitu, ke dinding. Oke. Biar masuk. Cairannya masuk lagi gitu. Oh my God. Oke, terus. Aku coba lah kan 3 kali atau terus kan dikasih tahu katanya seminggu tuh wajib 3 kali gitu, nggak boleh lebih. Oh, nggak boleh lebih juga. Nah, aku coba lah seminggu 3 kali kan. Oke. Hari ini ya, besok enggak, besok lagi, besok enggak, besok lagi gitu. Itu di mana? Di kosannya dia apa di rumahmu atau di rumah temennya? Jadi temennya tuh kayak gini, lu mau nggak nungguin gua? Oke. Nih bapak gua lagi nggak ada nih. Oke. Gitu ya kan? Ngapain? Gua mau main sama cowok gua gitu. Nanti lu jagain, kalau nggak lu ajak cowok lu aja, nanti gantiin sama gua. Oh, itu nggak nyewa kamar lah intinya ya, numpang kamar teman. Sempet nyewa, sempet enggak gitu, sempet di rumah dia. Kalau misalkan di rumah dia nggak ada emak bapaknya, kita gas. Nggak ada emak bapaknya tuh ibu ya. Nggak ada emak bapaknya ya, catat. Jadi intinya kalau nggak ada emak bapaknya masuk dia tuh. Masuk sini ya, tuh apa bokap gue nggak ada gitu. Soalnya kiri kanan tetangganya tuh tutup pintu semua. Okay. Nggak ada yang di depan gitu, rame nggak. Oke, jadi intinya anak-anak seperti ini ya kebanyakan ya numpang-numpang sana sini ya. Masih numpang lah, ibarat kata tuh rumah yang nggak ada orang tuanya, boleh main nggak gitu kan? Iya. Oke. Nah, itu top tip. Berhasil Kak. hamil. Itu pas udah pacaran 1 tahun ya. Oke. Pas banget umur aku udah 15 tahun. Itu 2 bulan aku nggak haid. Oke. Aku iseng-iseng lah ya. Berhasil gak ya gitu. Oke. Anterin ke apotek yuk. Ngapain emang Ai gitu kan kata dia. Gua udah nggak mens nih 2 bulan. Oke. Hah? Yang bener lu? Iya. Ayo anterin gua ke apotek. Yaudah ayo. Ke apotek beli lah kan tespek tuh. Sampai banyak banget, di 3 kan. Oke. Nyoba kan. Pertama tuh nyobanya malam kan. Dicoba positif kan, samar garisnya 1. Itu aku nggak percaya sama sekali karena kata di YouTube ya. Aku nontonnya.
kencing pertama itu subuh. Aku coba lah ya kan subuh. Oke. Masih garis 2 juga. Siangnya aku coba lagi, sama. Terus Ketahuannya pas 3 bulan. Itu nenek udah megangin perut mulu. Lu hamil, Neng, gitu katanya. Oke. Apaan sih, enggak gitu kan. Nih mama nanya nih, kan aku kalau manggil nenek kan mama, Iya. kalau kakek kan bapak gitu ya. Jangan bohong sama mama. Lu hamil apa enggak? Kalau misalkan lu hamil, ayo datengin si Hasan gitu. Belum ngaku juga kan, pas mau jalan 4 bulan, ketahuan lah tes PK aku kan, di bawah bantal. Oke. Diambil sama dia. Ini apaan gitu kata dia. Punya temen, gak usah bohong lu, gue bawa ke bidan lu ya, digituin. Oke. Apaan sih, enggak, panggil Hasannya gitu. Dipanggil kan, gak ngaku juga tuh. Pas itu nih nanya lagi, lu yang bener, lu hamil apa enggak? Mau gimana lagi, udah nunduk aja kan. Mau kan bener gitu kata nenek. Oke. Nenek udah kesel kan. Ini gimana nih urusannya? Tanya, Hasannya mau tanggung jawab enggak? Tuh kan. Mau nggak mau lah ya kan. Maknya nggak ada tindakan sama sekali, Hasannya juga diem aja kan. Sebenarnya maknya tuh udah tahu kalau aku hamil, cuman maknya masih tutup mulut, nggak mau ngomong ke nenek. Pas udah nyampe rumah mertua lah ya, dia bilang gini, kenapa pas sebulan nggak dikasih tahu mama, kan bisa kita gugurin. Sebentar. Ini awalnya Anggi ini pengen punya bayi itu kenapa? Alasannya kenapa memang? Ya udah kesel aja Kak. Kesannya kenapa? Jadi Cuma dipakai-pakai terus. bolak-balik jadi omongan doang sama maknya. Oh. Cewekmu ini gitu kali ya. Ya emang dari awal tuh udah nggak suka. Udah nggak suka sama aku, tapi ngakunya cinta. Aku ngelakuin kayak gitulah. Karena cinta kan, cuma karena mungkin dari orang tuanya si Hasan inilah gitu kan. Terus ada perasaan kayak, oh udah gue bikin isi deh nih gitu kan, biar aku bertanggung jawab. Iya. Tapi ternyata nggak mau bertanggung jawab. Bertanggung jawab setahun doang Kak. Setahun setengah lah. Intinya dia bertanggung jawab lah kan, intinya dia mau menikah. Jadi intinya waktu itu sosok Anggi ini mau melakukan kayak gitu ya karena cinta, tapi lama-lama kok keseringan, nggak ada kayak PHP mungkin pacarmu mungkin. Iya. Akhirnya adalah timbul perasaan punya ide untuk menganggap. Nah tapi intinya di saat mereka tahu itu anaknya si Hasan, mereka mau menikah kan? Mau. Oke, itu berjalan berapa lama sama si Hasan ini pernikahannya? Itu setahun setengah. 1 tahun setengah. Ngomongin pernikahan, ini pernikahannya ini secara legal atau di bawah tangan atau? Di bawah tangan. Oke. Selama 1 tahun setengah tinggal sama si Hasan ini. Itu juga ngebatin mulu Kak. Ngebatin gimana? Pokoknya pas sama dia itu nggak pernah gemuk badan. Nggak gemuk siapa, kamunya? Tapi Jadi makin kurus makin lesu lah gitu. Karena setiap hari kepikiran dulu soal, biasa lah rumah tangga kan pasti cenderungnya ke ekonomi. Itu kan dia ngamen Kak. ngamen. Waktu itu belum punya kerjaan sama sekali, dia juga masih sekolah. Dia ngelanjutin sekolahnya karena ya mamanya egois. Oke. Gak ngizinin anaknya buat nyari kerjaan gitu. Rumah kita juga dipisah Kak. Aku di rumah mamaku, dia di rumah mamanya. Oh, bukan rumahmu, maksudnya suamimu dipisah sama Anggi. Iya, nggak boleh ngontrak sama-sama, nggak boleh. Tuh takut katanya sekolahnya keganggu. Iya, masih belia-belia sih. Iya, iya. Kok gue sih ya mungkin ya benar juga sih, maksudnya kayak biar nggak keganggu sekolahnya. Oh, tapi Anggi waktu itu sekolah juga? Enggak. Oh, enggak. Terus dia masih sekolah. Ya mungkin bisa jadi seperti itu Anggi, gitu loh, biar nggak keganggu mungkin. Iya. Nah, terus ini kita pengen tahu lagi Hapo Channel.
Berarti kalian menikah di bawah tangan, terus ibunya orang tuanya juga sudah menerima itu anaknya Anggi, atau masih ngedengkel, masih tetap itu bukan anak. Kalau pas awal-awal sih masih percaya ya, cuman makin kesini nih omongannya makin nyeleneh bang. Kayak gimana? Kayak gini, alah ngapain anak gitu ya diurusin, kalau itu anak Hasan, kalau bukan gue sih nggak percaya ya kalau itu anaknya Hasan, soalnya dia ya sering gonta-ganti cowok, paling udah dipakai sana sini gitu bahasanya kak. Kesel dong aku. Tapi sebentar, tapi menurut Anggi, bener nggak kata mertuamu suka gonta-ganti waktu itu? Enggak lah kak, mukanya aja mirip banget. Oh, mukanya anaknya mirip banget sama Mirip banget, anaknya aja ngakuin kok. Hasan aja ngakuin itu anaknya, mukanya mirip banget sama dia waktu masih kecil. Ngakuin ke orang tuanya apa ke Anggi? Ke orang tuanya. Oh, berarti kayak aku deh nih ya, Ma itu beneran aku. Karena kita melakukannya suka sama suka. Kita waktu itu sampai nggak bisa nyewa kamar sampai Iya kan? Iya, berarti anaknya sebenarnya udah menerima lah, udah mengakui. Tapi kenapa orang tuanya ini tidak mau mengakui itu cucunya? Alasannya kenapa Anggi bisa tahu nggak? Ya mungkin dia iri kak. Soalnya kan waktu kita masih sama-sama kan aku minta apa aja dibeliin sama dia kan. Sampai aku manas-manasin dia lah kan, bikin update status di WA gitu. Aku lagi jalan-jalan sama dia gitu. Aku upload terus sampai dia panas gitu kan. Si siapa ya yang ngomong waktu itu, teman aku pokoknya. Gue dengar kabar katanya itu bukan anaknya Hasan. Tapi gue sih nggak percaya, mukanya aja mirip banget. Ngada-ngada kali tuh mertua lu gitu kan. Kata dia, udahlah biarin aja. Dia apain lagi? Oke. Ntar kalau kita sautin malah berantem. Oke, kita kembali ke masalah ke si Hasan tadi ini. Si Hasan ini anak berapa? Anak pertama. Anak pertama dari? 6 anak. Oke, mertuamu ini punya 6 anak, terus dia anak pertama. Berarti notabene mungkin dia tulang punggung kali di keluarganya. Kan dia masih punya ayahnya. Punya ayahnya. Tapi keluarga berada nggak kira-kira kalau di matanya Anggi mereka? Kalau dibilang berada sih ya lumayan lah. Bisa, buktinya masih bisa sekolah lah ya. Masih bisa sekolah, masih tercukupi semua. Oke. Ya mungkin orang tuanya mungkin juga anak pertama kayak berharap lebih, mungkin itu sih suatu saat nanti gitu, atau pengen punya pekerjaan yang lebih bagus. Tapi I don't know, mertuanya lah yang tahu. Nah, terus kalau yang misalkan mertuanya udah nggak suka sama Anggi, masih dilanjutin waktu itu? Masih. Aku perjuangin, kita sempat baikan. Gak lama itu mulailah kan dia ngomongin aku di kampung halaman aku sendiri lah pokoknya. Oke. Di situ dia ngomongin aku sana sini, katanya kan aku pas itu tinggal di rumah mertua ibunya Hasan. Iya. Oke. Itu punya mantu males banget, bisa tiduran doang, main HP doang, TikTokan doang gitu kan. Tuh pokoknya aku serba salah di mata dia kak. Padahal tuh setiap hari ya, kan anaknya masih pada kecil-kecil ya. Masih ada yang 2 tahun, 3 tahun. Ya yang gede Hasan doang. Aku di rumah tuh kalau habis nyapu, ngepel, anaknya bolak-balik, nggak pakai sendal, itu aku sapuin lagi, aku pelin lagi. Terus kan ada tuh bawahannya Hasan, udah lumayan lah, lumayan besar kan. Abis makan aku giniin, Dam, tolong dong cuci, lu kan udah gede, lu udah bisa nyuci piring sendiri. Ya udah cuci. Pas aku ngeliat diulangin lagi sama dia, itu piring semuanya. Kalau kakak mau tahu, itu sewastafel tuh banyak banget kak, itu aku semua yang nyuci. Ibunya mertuamu kerja apa? Gak kerja. Di rumah juga? Atau bener biar kata tapi dia rumah bibinya. Oke. Belakang dia lah pokoknya. Ya waktu kamu tinggal sama di mertuamu itu, intinya udah melahirkan dong? Udah punya anak lah, ngurus anak lah intinya ya? Iya. Oke, terus apa lagi waktu kenangan di rumah mertua? Dia sih nggak pernah nyeletuk depan aku kak, tapi ngomonginnya ke tetangga-tetangga gitu. Mending ya kalau dia ngomonginnya cuman ke
bibinya doang gitu. Kan bibinya bisa negur aku, ini jangan malas-malasan gini. Bibinya kan mulutnya kayak gitu kan, asal ceplos aja. Cuman ini enggak Kak, dia ngomongnya ke tetangga-tetangga, kan otomatis kita malu dong. Kayak kayaknya gue nggak pernah ngapa-ngapain di situ. Oke. Kayak gitu. Terus setiap Hasan pulang kan suka minta sendokin nasi gitu makan. Oke. Kadang aku nggak mau karena udah kecapean nyuci baju, Sampai nyuci baju semua. pel. Nah, tapi di mata mertua aku tuh tetap aja Salah. Oke. nggak ngerti aku tuh kayak gimana lagi ngadepinnya.